Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar pada malam Natal hari ini tertulis dalam kitab Injil menurut Matius pasal 1 ayat 18 hingga ayat ke-25. Demikian tertulis, saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan. Selamat Natal bagi kita semua. Terpujilah Kristus yang telah memberi kita kesempatan kembali untuk merayakan kasih karunia Allah yang begitu besar akan dunia ini dengan mengeruniakan anak yang tunggal menjadi juru selamat kita. Dia lahir di Bethlehem dan menjadi juru selamat atas manusia yang berdosa. Pada malam Natal ini kita akan melihat tema besar dari malam Natal ini ialah Immanuel, Allah beserta kita. Kata Immanuel, Allah beserta kita, menjawab kebutuhan jemaat yang kala itu masih menganggap Allah itu transenden, jauh. Jadi ada 400 tahun dari masa nabi-nabi sampai kepada zaman Yohanes menanti sang Mesias. Mereka sepi dengan suara nabi atau kedatangan Mesias yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Ketika Allah yang menjauh itu tidak bisa dimengerti, dipahami oleh manusia, maka Allah berinisiatif. Karena kalau ditunggu manusia untuk memperbaiki diri supaya bisa bertemu dengan Allah yang Maha Kudus, itu tidak akan mungkin terjadi. Maka Allah berinisiatif turun menjadi manusia, sehingga Allah yang transenden, yang tidak kelihatan, menjadi Allah yang lahir dalam bentuk dan wujud manusia. Jadi transenden menjadi Immanuel. Immanuel bersama, berada bersama kita. Jadi Allah yang tidak bisa dilihat, Allah yang tidak bisa tampak secara wujud, maka dia menjelma, inkarnasi menjadi manusia. Inilah yang membedakan iman percaya, umat percaya, orang Kristen dari agama lain. Kalau kita firman itu atau Allah firman menjadi manusia, menjadi makhluk pribadi yang hidup. Jadi firman itu jadi manusia. Kalau agama lain, firman itu tidak menjadi manusia.
Tapi firman itu menjadi kitab, menjadi buku, menjadi benda mati. Tapi bagi orang Kristen, firman itu, Allah yang transenden itu, Allah yang tidak kelihatan itu, menjadi Allah yang Immanuel, tampak dalam kehadirannya di dunia ini. Nah, dari Immanuel inilah kita akan melihat bagaimana penyertaan Allah bagi manusia yang berada dalam persoalan kehidupan yang jahat, berdosa, yang tidak bisa bertemu dengan Allah yang Maha Kudus. Setelah manusia jatuh dari Adam dan Hawa, manusia mencoba bertemu dengan Allah yang Maha Kudus, selalu gagal. Ada serafim-serafim yang akan menggagalkan pertemuan dengan Allah. Maka cara kita untuk bisa dekat dengan Allah, caranya ialah dia menjadi manusia, dan setelah menjadi manusia, dia bersama kita, diam bersama kita, dan tinggal bersama kita, sehingga tidak ada lagi batas Allah yang jauh, tetapi kita sudah bersama dengan Allah. Dari tema ini, Immanuel, Allah beserta kita, ada beberapa pelajaran penting yang hendak kita gumuli dalam merayakan malam Natal ini. Yang pertama, keajaiban penyertaan Allah dalam kelahiran Yesus. Keajaiban penyertaan Allah dalam kelahiran Yesus. Kalau kita baca tadi teks, Yesus lahir bukan akibat dari persetubuhan antara suami istri. Kalau di ayat 25 tadi dijelaskan di situ bahwa Yusuf tidak bersetubuh dengannya, dengan Maria, sampai ia melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Yesus. Tetapi Maria hamil atau mengandung itu akibat dari Roh Kudus. Di ayat 18, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Ini keajaiban. Ketika Allah hendak menyertai kita, dia lahir dalam sebuah keajaiban. Bukan dalam logika manusia, tapi lahir dari sebuah keajaiban, mengandung dalam Roh Kudus tanpa persetubuhan dengan Maria. Yesus lahir dari sebuah roh. Artinya Allah yang tak kelihatan menjadi Allah yang kelihatan melalui Roh Kudus. Itu yang kita lihat, penyertaan Allah itu dalam sebuah penyertaan keajaiban. Maka kalau kita lihat teks lain di ayat 2:14 nanti, ada banyak yang takut. Para gembala takut karena mereka mendengar ada bayi yang lahir di Bethlehem. Mereka takut karena keajaiban yang terjadi itu. Para malaikat takut sekali, para gembala takut sekali. Itu sebabnya para malaikat mengatakan, jangan takut. Bahkan tidak hanya para malaikat berkata kepada para gembala nanti di dadang, tetapi kepada Yusuf pun gembala mengatakan, jangan takut. Artinya penyertaan Allah dengan yang penuh keajaiban itu membuat orang ketakutan. Yusuf takut mengakui Maria sebagai istrinya karena sudah hamil. Tetapi di tengah-tengah ketakutan itu, malaikat meneguhkan Yusuf dan berkata, jangan ceraikan dia, tetapi ambillah dia karena dia sedang mengandung anak dari Roh Kudus. Itu yang kita deteksi ini, keajaiban dalam penyertaan Tuhan. Jadi kita pun bisa saja dalam perayaan Natal 2025 ini ada banyak penyertaan Allah yang penuh keajaiban kepada kita. Sebagai suami istri, sebagai anak, atau sebagai warga gereja, warga masyarakat. Kita hampir melewati menyelesaikan tugas kita 2025. Ada banyak keajaiban-keajaiban yang Tuhan kerjakan bagi kita, yang menyertai perjalanan kehidupan kita hingga Desember 2025 ini. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita lihat pelajari dari teks tema ini, Immanuel, Allah beserta kita. Kedua, Immanuel berarti Allah hidup bersama kita. Selama ini 400 tahun
Umat Israel kehilangan suara Nabiah, kehadiran Allah. Tidak ada hadir Allah dalam kehidupan umat Israel. Tapi dengan Immanuel, Allah hadir bersama. Tidak hanya berkata-kata, tapi dia dalam wujud manusia, dalam bentuk manusia, lahir di kandang domba di Betlehem. Artinya Allah itu benar-benar dalam bentuk manusia. Ini yang kita lihat. Jadi penyertaan Allah itu menunjukkan bahwa dia hidup bersama kita. Dia hidup mulai dari lahir, bertumbuh, dewasa. Dia anak-anak bermain dalam kekanak-kanakan, lalu dia belajar sekolah. Dia belajar, kalau kita belajar tentang Yesus ada Beth Semes, artinya belajar dalam tradisi agama Yahudi. Bet Midrash itu belajar dalam tradisi Yahudi, adat. Maka Yesus itu tidak hanya anak yang biasa, tapi usia 12 tahun dia bisa mengajar di sinagoge. Itu artinya Yesus adalah anak yang cerdas. Maka dikatakan dalam teks ini, teks yang lain, dia bertumbuh semakin berhikmat dan cerdas. Itu kehadirannya nyata, hidup bersama kita sebagai anak tukang kayu. Dia bersama seorang Yusuf dan Maria melakukan tugas keseharian sebagai anak tukang kayu. Lalu dia belajar dan belajar sehingga bertumbuh dalam hikmatnya, sehingga dia bisa mengajar orang di sinagoge. Itu yang kita lihat. Allah itu bersama hidup, tidak meninggalkan kita. Itu Immanuel, Allah menyertai kita, sehingga kita belajar dari kehidupan dan meneladani Yesus dalam pertumbuhannya gradual. Tidak bim salah bim, lahir langsung jadi nabi. Bukan, dia lahir, belajar, usia 12 tahun mengajar, usia 30 tahun dia mengajar berkhotbah, mengelilingi desa-desa di Galilea, Kapernaum, Yerusalem. Itu yang kedua, dia benar-benar hadir dalam bentuk manusia bersama kita. Itulah Immanuel, hidup bersama dengan kita, tinggal bersama dengan kita. Mungkin kita mengatakan, itu kan cerita di dalam perjanjian baru di Israel kala itu ribuan tahun yang lalu. Lalu sekarang kami tidak melihat Yesus yang kanak-kanak, Yesus yang bersama kami. Betul, karena Yesus sudah naik ke surga dan belum datang dari surga. Maka tidak kita lihat lagi dia dalam bentuk manusia dalam kehidupan kita sekarang. Lalu bagaimana kehadirannya? Lalu dia berkata setelah naik ke surga, aku akan menyuruh penolong yang lain. Siapa itu? Roh Kudus. Dalam keseharian kita memang dalam bentuk wujud manusia, tidak ada lagi Yesus bersama kita, tapi Roh Kudus menyertai kita, tinggal bersama kita. Itu yang kedua. Yang ketiga yang kita belajar dari tema Immanuel, Allah beserta kita, ialah respon Yusuf atas penyertaan Allah itu. Ketika Allah mengatakan, aku menyertai engkau, Immanuel, istrimu akan melahirkan Immanuel. Lalu bagaimana respon daripada Yusuf? Di awal dia berkata, aku akan menceraikan supaya Maria tidak malu. Tetapi malaikat mengingatkan dia dalam mimpinya, jangan takut hai Yusuf, ambillah Maria sebagai istri. Lalu apa respon daripada Yusuf? Dia bangkit dari tidurnya dan melakukan apa yang dikatakan malaikat kepadanya, mengambil Maria menjadi istrinya, walau mereka tidak bersetubuh seperti manusia biasanya, tapi dia bertindak dengan iman. Jadi kalau Allah menyertai kita, kita butuh respon. Kalau dikatakan sekarang Allah beserta GKPA Batam, seluruh jemaat yang hadir sekarang, maka ambillah respon bahwa Allah beserta kita sekarang. Katakan, aku bangun, aku bangkit dan melakukan apa yang engkau perintahkan kepadaku, ya Allah. Jadi Natal adalah respon kita. Ketika Allah menjadi manusia lahir di Betlehem, dalam proses itu
Yusuf merespon bangkit, menerima keadaan istrinya yang hamil oleh Roh Kudus, lalu tunduk dalam keberimanannya kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan, maka terjadilah Immanuel dalam kehidupannya. Jadi kita sebagai warga jemaat harus bangkit, mengambil tindakan beriman, mengatakan, ya Allah, Engkau bersama keluargaku, menyertai keluargaku, menyertai pekerjaanku, menyertai pelayananku, menyertai jemaatmu, dan menyertai kami di kota Batam ini. Kalau Allah Immanuel beserta kita, maka kita akan terhindar dari segala mara bahaya. Nah, pertanyaan kita sekarang ialah, bagaimanakah penyertaan Allah itu bagi kita di perayaan malam Natal sekarang? Apakah kita tidak merasakan lagi penyertaan Allah? Atau kita tidak tahu bagaimana Allah menyertai kita? Maka ada banyak catatan kita dari teks yang kita baca dari Matius 18 sampai 25 ini, bagaimana Allah menyertai kita. Yang pertama, Allah merencanakan keselamatan kekal kepada kita dengan sempurna. Jadi perayaan Natal adalah perencanaan keselamatan kekal yang sempurna. Karena apa yang tertulis dalam Matius 1 ayat 18-25 ini telah dinubuatkan dalam Mika 2 ayat 5 bahwa akan lahir seorang bayi di Betlehem yang akan menjadi juru selamat dunia. Berarti Immanuel itu adalah rencana keselamatan Allah yang sempurna. Jadi kita yang hadir merayakan Natal sekarang, kita direncanakan Allah selamat kekal, selamat di bumi dan masuk ke surga. Itulah orang percaya dalam merayakan Natal. Jangan nanti kita merayakan Natal, kita di bumi selamat, tapi ketika mati masuk neraka. Jangan begitu. Maunya selamat di bumi, diberkati di bumi, kendati mengalami pergumulan persoalan, tetapi akhir hidup kita akan berhenti di surga kekekalan. Itu yang pertama. Malam Natal memastikan kita mendapatkan rencana keselamatan kekal, bahwa orang yang percaya akan memperoleh kehidupan yang kekal. Itulah penyertaan Allah atas manusia yang berdosa. Coba kita bayangkan, mereka menanti 400 tahun supaya datang Mesias, lalu kedatangan Yesus di Betlehem merencanakan keselamatan kekal secara sempurna supaya orang yang berdosa tidak mati dalam keberdosaannya, tapi mati dalam rencana Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, penyertaan Allah menggenapi janjinya. Tadi sudah saya katakan dalam Mika 2 ayat 1 dikatakan bahwa Allah akan datang dan lahir di Betlehem, dan Allah tidak pernah gagal dalam janjinya, tapi dia menggenapi janjinya, sehingga penyertaan Allah kepada kita adalah penggenapan janji Allah. Ada banyak janji-janji Allah yang mungkin belum tergenapi di hidup kita. Jangan berputus asa. Kehidupan kita akan terus digenapi jika kita beriman. Sama seperti Yusuf tadi, bisa saja ketika dia menolak Maria, maka penggenapan janji kepada Yusuf gagal. Tapi karena dia berani bertindak melakukan perintah malaikat, maka dia mendapatkan penggenapan janji Allah. Lahirlah anak bagi mereka yang bernama Yesus, dan Immanuel artinya Allah beserta kita. Itu penyertaan Allah yang kedua. Yang ketiga, penyertaan Allah melalui keberanian untuk bertindak. Jadi Natal itu adalah keberanian untuk bertindak. Allah yang menjauh di sana bertindak, berinisiatif menjadi manusia, artinya meninggalkan singgasananya, sorga, lalu menjadi manusia yang terbatas dan lahir di kandang domba. Supaya apa? Kita sederajat dengan Allah, supaya kita bisa diselamatkan karena kita bersama manusia. Bedanya Yesus manusia tak berdosa, kita manusia berdosa, sehingga dia menyelamatkan kita. Itu keberanian bertindak. Tapi sekarang persoalannya ialah ketika kita merayakan Natal, kita banyak
bertindak tanda petik yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Yusuf bertindak sesuai dengan kehendak Allah karena dia mendengar kata malaikat. Tapi dalam setiap kehidupan manusia di dunia sekarang, dia mendengar firman tetapi tidak melakukan firman. Dia tahu yang baik tapi tidak melakukan kebaikan. Maka keberaniannya bukan melakukan kebenaran Tuhan, tapi keberaniannya ialah melakukan dosa dan kejahatan. Itu tidak boleh. Keberanian dalam melakukan kebaikan, itulah yang terjadi pada masa Natal. Bukan keberanian untuk melakukan kejahatan. Hindarilah itu. Mari berani untuk bertindak melakukan kebenaran. Itulah yang kita lihat bagaimana penyertaan Allah kepada kita, menjadikan kita menjadi orang beriman yang berani seperti Yusuf. Dia berani mengambil tindakan untuk mendampingi Maria dan menanti kelahiran Yesus di dalam kehidupan mereka, sehingga Yesus Kristus menjadi juru selamat dunia ini. Apa yang hendak kita renungkan dalam malam Natal malam ini? Dari tema Allah menyertai kita. Kita bawa kabar baik pulang beserta keluarga, bertemu dengan sahabat. Malam Natal 2025 ini Allah menyertai kita, menyertai kami. Apa yang hendak kita renungkan? Yang pertama, Allah, yakini Allah mendekatkan diri kepada kita. Dia turun dari sorga ke bumi. Artinya Allah dekat dengan kita. Katakan Allah dekat dengan saya, atau Allah dekat dengan keluarga saya. Ini yang kita bawa pulang. Dalam malam Natal ini kita yakini Allah bukan lagi di surga sana, tapi Allah dekat dengan saya, dekat dengan keluarga saya, dekat dengan gereja saya, dekat dengan masyarakat saya. Sehingga Allah ada beserta bersama kita. Ada tradisi orang India kalau bertemu begini, Wannakam. Apa artinya Wannakam? Bahasa India artinya aku melihat wajah Allah di wajahmu. Itu Wannakam. Jadi katakanlah Allah dekat dengan aku melihat wajah Allah di wajahmu. Jadi setiap bertemu dengan orang, aku melihat wajah Allah di wajahmu. Berarti Allah bukan jauh, tapi Allah dekat dengan kita, karena kita melihat wajah Allah di istri kita, di suami kita, di anak-anak kita, di gereja kita. Jadi Allah bukan jauh di sana, tapi Allah dekat dengan kita. Itu yang pertama. Jadi Immanuel, Allah beserta kita, berarti Allah dekat dengan kita melalui siapa? Sesama kita. Di situ ada wajah Allah. Imago Dei. Kita dicipta segambar dengan Allah. Jadi wajah kita ini adalah gambar Allah yang dekat dengan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, penyertaan Allah dalam setiap kehidupan. Kalau dia mengatakan aku lahir di Bethlehem, itu berarti dia ada dalam kehidupan kita. Bukan menjauh di sana. Dia ada, lahir di keluargamu, lahir di hatimu, lahir di tindakan kita, lahir dalam perkataan kita, lahir dalam persekutuan kita. Jadi Yesus lahir di diri kita, di keluarga kita, di hati kita. Itu yang kedua. Jadi Immanuel itu berarti lahirkanlah Yesus pada diri kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, keberanian untuk mengikuti kehendak Allah. Jadi malam Natal ini membangkitkan kita menjadi Yusuf baru yang berani bertindak dengan iman, mengambil tindakan setelah bertemu malaikat dan berkata, aku mengambil Maria menjadi istriku. Jadi kita pun mengambil tindakan untuk melakukan kehendak Allah. Maka Natal Immanuel membangkitkan semangat kita mendekatkan diri kepada Allah, membangkitkan kehadiran kita bersama Kristus dalam kehidupan keseharian kita. Berarti kita berani bertindak dalam iman. Kiranya pada malam Natal ini kita mengerti bahwa Allah tidak jauh lagi, tapi Allah dekat bersama kita. Dia telah lahir di hati kita, di Bethlehem kita, di surga kita, keluarga kita, sehingga Allah bersama dalam kehidupan kita masing-masing.
Kiranya Tuhan menolong kita mengerti memahami firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau yang menjauh, yang transenden, telah menjadi dekat Immanuel dalam diri Yesus yang lahir di Bethlehem. Kedekatan Tuhan dalam Immanuel, dalam kelahiran Yesus di Bethlehem, memberi kami jaminan bahwa Allah telah dekat bersama kami. Itu berarti kami harus melihat Allah hadir dalam kehidupan keluarga. Kami merasakan kehadiran-Mu melalui suami istri, anak-anak, tetangga, warga jemaat, dan warga masyarakat. Karena imago Dei, Allah segambar dengan kami. Allah berarti bersama kami dalam kehidupan nyata, bukan jauh di sorga. Karena Yesus telah terlahir di Bethlehem, itu menyadarkan kami bahwa Yesus lahir di hati kami, di keluarga kami, di pikiran tindakan kami, sehingga kami meneladani Yesus. Bahkan Natal adalah keberanian bertindak secara ini. Walau ada hal-hal yang menganggap tindakan kami tercela, sama seperti Yesus menganggap tercela karena Maria telah hamil karena Roh Kudus, tapi dia menerima Maria, tindakan yang berani untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Terima kasih Bapa. Biarlah kami menjadi orang yang berani bertindak dalam iman di malam Natal ini. Mampukan kami untuk mengerti memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari di dalam Kristus yang terlahir di Bethlehem. Amin.